Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat paes waluh atau paes labu kuning ya. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, comment channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan 600 gram labu kuning. Ini sudah saya kupas dan sudah saya cuci bersih. Kemudian dipotong-potong kecil ukurannya seperti ini ya, agar lebih mudah untuk empuknya. Lalu labunya mau saya kukus terlebih dahulu, kurang lebih selama 15 menit sampai labunya itu lembut dan empuk ya. Setelah kira-kira 15 menit, ini labunya udah lembut banget, udah matang, siap untuk diangkat ya. Selanjutnya saya siapkan 120 gram kelapa parut. Ini kelapanya tuh beku karena saya belinya kemarin dan saya freezer, tapi nggak apa-apa, ini masih layak untuk dipakai ya. Kemudian kukus kelapanya kira-kira 10 menit aja, agar nanti kue paesnya tuh nggak gampang basi ya. Setelah 10 menit, ini kelapa parutnya udah siap untuk diangkat. Selanjutnya kita mau buat adonan kue paesnya dulu. Siapkan wadah, kemudian kita masukkan labu yang sudah dikukus tadi. Ini mau saya haluskan. Jadi masih dalam keadaan panas-panas itu, labunya itu atau waluhnya itu langsung dihaluskan aja ya. Untuk menghaluskannya ini saya pakai ulekan aja. Kalau mau ditekan-tekan pakai garpu juga boleh, atau pakai gelas juga bisa ya, terserah kalian adanya alatnya apa. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 250 gram gula pasir, 50 gram gula merah, saya pakai gula aren, 2 lembar daun pandan yang diikat simpul, 1 sendok teh garam, 800 ml santan. Ini saya pakainya agak kental tapi nggak kental banget ya. Kemudian aduk. Selanjutnya ini siap untuk dimasak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk agar gulanya nggak gosong. Nah, setelah mendidih seperti ini tandanya udah matang, siap untuk diangkat. Kemudian biarkan hingga dingin suhu ruang ya. Nah, ini larutan gula santannya udah dingin suhu ruang ya. Ini mau saya sisihkan dulu karena saya mau buat adonan kue paesnya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung beras, 120 gram tepung tapioka. Selanjutnya ini diaduk dulu hingga semuanya tercampur rata. Nah, karena ini wadahnya terlalu kecil, jadi saya pindahkan ke dalam wadah yang ukurannya lebih besar. Lalu masukkan larutan gula santan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk ya, agar nanti nggak banyak tepung yang menggumpal. Jadi memasukkan larutan gula santannya itu secara bertahap ya, jangan sekaligus. Nah, kalau adonannya sudah terlihat licin dan halus seperti ini, masukkan sisa larutan gula santannya, kemudian aduk-aduk lagi hingga tercampur rata.
Selanjutnya ini adonannya saya saring, saya letakkan di wadah bekas untuk merebus gula santan tadi ya. Kalau ada yang menggumpal bisa kita haluskan dengan cara seperti ini. Jadi gumpalan tepungnya ini jangan dibuang ya. Lalu masukkan labu yang sudah dihaluskan. Ini kita masukkan semuanya langsung aja. Kelapa parutnya juga kita masukkan semuanya. Untuk kelapanya ini pilih yang setengah tua ya, jangan terlalu tua, karena nanti kalau yang terlalu tua hasil kuenya itu akan terasa kasar gitu. Lalu aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, jika masih ada sedikit butiran-butiran labu yang nggak halus, ini nggak apa-apa teman-teman ya, nggak masalah. Jadi nggak perlu sampai yang terlalu remuk gitu, nggak, karena nanti akan kita masak juga akan hancur dengan sendirinya. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk agar bagian bawah nggak gosong. Jadi ngaduknya ini jangan berhenti teman-teman ya. Memang lumayan pegel sih, tapi anggap aja olahraga. Nah, kita aduk terus sampai adonannya menjadi kalis seperti ini. Tapi nggak terlalu kalis ya, yang penting agak-agak lengket gitu aja sih ya, udah cukup. Seperti ini. Nah, kalau sudah lembut, nggak ada lagi kira-kira adonan yang menggumpal ya, udah kecampur semua, ini tandanya udah cukup ya, adonannya udah pas, udah nggak lengket. Ini bisa kita angkat. Untuk daunnya ini saya pakai daun pisang ya, udah saya elap bagian luar dalamnya, kira-kira lebarnya nggak nyampe 1 jengkal. Dan kalau khawatir daunnya itu terlalu keras, kalian bisa mengukusnya atau memanggang di atas kompor ya. Untuk cara membungkusnya seperti ini ya, kita pakai bagian belakang daunnya sebagai motifnya. Lalu saya beri sedikit cuilan daunnya untuk bagian tengah. Lalu kita ambil, dan kita untuk mengambil adonan ini wajib banget menggunakan centong plastik ya, karena kalau menggunakan sendok makan ini masih sangat lengket. Nah, kita harus seperti ini, kira-kira banyaknya 2 sendok makan gitu. Kalau nggak pakai bagian daun kecil ini juga nggak apa-apa teman-teman ya, terserah kalian. Nah, kayak gini, lalu kita lipat bagian sisi daunnya, kemudian lipat ujung-ujungnya, dilipat ke dalam seperti ini ya. Jadi lipatannya kita taruh di bagian dalam. Nah, kayak gini hasilnya. Lakukan sampai habis. Nah, ini dia, karena tadi daunnya lumayan keras jadi saya panggang dulu sebentar. Selanjutnya ini mau saya susun ke dalam kukusan. Jadi nggak perlu menunggu air mendidih ya, ini langsung saya masukkan dulu ke dalam dandang yang bawahnya sudah saya isi air tentunya. Kita susun seperti ini. Jangan ditumpuk terlalu padat ya, nanti bisa penyet. Lalu ini mau saya kukus. Cara mengukusnya, ini dandangnya jangan langsung ditutup ya, kita biarkan dulu, biarkan sampai airnya mendidih dan uap panasnya memenuhi dari isi dandangnya. Jadi jangan langsung ditutup dulu. Nah, kalau uap panasnya sudah penuh kayak gini, udah banyak banget, sekarang ini baru bisa kita tutup. Ini kemudian kita kukus selama 30 menit menggunakan api sedang ya. Tutup kukusannya nggak perlu dilapisi dengan kain bersih. Setelah 30 menit buka tutup kukusan. Nah, ini dia kue pais dari labu kuningnya udah matang, siap untuk diangkat ya. Kita ambilin satu persatu, jangan ditaruh di dandang aja, ini langsung kita pindahkan ke wadah yang lainnya. Untuk wadah yang saya gunakan, saya taruh di wadah yang berlubang ya. Mau pakai kalo yang terbuat dari bambu juga nggak apa-apa. Ini saya pakai sarangan seperti ini, biar nanti uap panasnya keluar. Nah, teman-teman, ini dia pais waluhnya udah jadi. Nah, maksudnya seperti ini ya. Untuk penyajiannya itu ya nggak perlu dibuka seperti ini teman-teman ya, biarkan aja terbungkus. Karena ini untuk menunjukkan hasilnya tuh seperti ini. Dan untuk hiasan daunnya ini pilihan aja sih ya. Sekarang saya mau cobain kue pais waluhnya atau kue pais labu kuning. Rasanya manis, gurih dari kelapa parutnya ini dapat banget ya.
Makanya saya sarankan untuk kelapa parutnya itu pilih yang setengah tua, jangan yang terlalu tua. Untuk rasa labunya sendiri hanya tinggal aromanya aja ya. Untuk yang bener-bener rasa labunya ini hampir nggak ada. Nah, gampang banget kan caranya. Bagi kalian yang nggak suka waluh, ini bisa jadi alternatif ya. Nah, buat kalian yang suka dengan video saya, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zaren Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.